Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan asisten praktikum. Izinkan saya dan rekan saya mempresentasikan hasil praktikum sistem komunikasi bergerak pada modul 1, yaitu mengenai walk test. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nengtika Rantika, NIM 2311201013, dan rekan saya. Sabrina Cahya Ramadanti dengan NIM 2311201009. Dan saya Puji Rahayu dengan NIM 2311201010. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu walk test. Bisa di next. Walk test ini sendiri merupakan pengukuran kualitas sinyal yang dilakukan dengan berjalan kaki di wilayah yang relatif kecil atau indoor. Umumnya, walk test ini dilakukan di daerah gedung perkuliahan, perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Kemudian pada praktikum kali ini, metode yang kami gunakan ada 2 percobaan, yang mana ada percobaan idle mode dan dedicated mode. Untuk yang idle mode itu sendiri merupakan jenis pengukuran yang kualitas sinyalnya itu uh, dalam keadaan diam atau tidak melakukan panggilan. Bisa dibilang juga tujuannya tidak menduduki kanal. Kemudian tujuan dari idle mode itu sendiri merupakan untuk mengetahui kekuatan sinyalnya bagaimana. Suatu wilayah yang misalnya terindikasi sinyalnya lemah. Seperti itu. Kemudian untuk dedicated mode sendiri merupakan jenis pengukuran kualitas sinyal di mana UI dalam keadaan sedang melakukan panggilan atau bisa disebut juga menduduki kanal. Tujuan dari dedicated mode itu sendiri untuk mengukur atau mengidentifikasi kualitas suara dan data. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilakan. Di sini ada hasil data dari percobaan idle mode. Yang pertama di sini ada hasil data dari level. Level itu sendiri bisa disebut dengan RSRP. Untuk mengetahui dari pengukuran sinyalnya, kita bisa melihat dari parameter standar nilai yang ada pada RSRP yang ada di modul. Kemudian yang kedua ini ada kual, bisa disebut juga dengan SINR. Untuk mengetahui pengukuran sinyalnya juga bisa dilihat dari parameter standar nilai SINR. Kemudian di sini ada SNR yang bisa disebut juga dengan RSRQ. Untuk mengetahui pengukuran sinyalnya juga bisa dilihat di parameter standar nilai yang ada di modul. Next. Kemudian ini ada DL rate. DL rate itu tersendiri adalah kecepatan download data. Kemudian UL rate itu adalah kecepatan upload data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Baik, pada percobaan selanjutnya kami melakukan pengujian uh, pada parameter dengan metode dedicated mode. Yang pertama pada parameter level atau bisa disebut juga dengan RSRP. Pada pengujian ini, parameter ini adalah parameter yang menunjukkan tingkat kekuatan sinyal yang diterima. Dari gambar yang dilihat ini bisa dilihat bahwa banyak dominan warna hijau yang menunjukkan bahwa nilai dB yang diperoleh yaitu sekitar sebesar min 70 dB sampai dengan min 90 dB. Dari standar nilai RSRP ini, warna hijau ini menunjukkan kategori baik. Kemudian pada parameter selanjutnya yaitu kual atau bisa
bisa disebut juga dengan SINR. Parameter ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kekuatan sinyal terima dengan sinyal draw. Dari gambar yang dilihat bisa diketahui bahwa banyak warna yang lebih dominan yaitu warna orange dan juga merah. Pada standar nilai SINR, warna orange dan merah ini termasuk ke dalam kategori buruk, yaitu dengan nilai yang diperoleh sekitar 0 sampai dengan min 10 dB. Kemudian pada parameter selanjutnya yaitu SNR atau RSRQ. Parameter ini menunjukkan perbandingan antara nilai RSRP dan juga RSRI. Dari gambar yang dilihat bisa diketahui bahwa warna yang dominan atau hampir semua warnanya adalah kuning. Kemudian dari standar nilai RSRQ, warna kuning ini termasuk ke dalam kategori cukup baik, yaitu dengan nilai sekitar min 12 dB sampai dengan min 18 dB. Kemudian pada kondisi dedicated mode, parameter selanjutnya yang diuji yaitu DL rate yang menunjukkan kecepatan download data. Kemudian parameter selanjutnya yaitu UL rate. UL rate ini menunjukkan parameter kecepatan upload data. Kemudian berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kita bisa mengetahui bahwa dedicated mode itu lebih baik dalam merepresentasikan kondisi nyata penggunaan jaringan. Hasil percobaan RSRP menunjukkan performa yang sangat baik. Namun SINR sebesar min 20 dB dan min 14 dB tergolong sangat buruk akibat gangguan noise dan juga interferensi. Selain itu, RSRQ sebesar 0 dB menandakan kualitas sinyal yang buruk karena sulit membedakan sinyal utama dari noise. Berdasarkan hasil pengukuran SINR pada kedua mode, terlihat bahwa meski di beberapa titik sinyalnya menurun, gangguan sinyal di area indoor masih dalam level yang aman, sehingga kinerja jaringan secara keseluruhan tetap cukup baik. Dari itu, dedicated mode dinilai lebih baik dalam merepresentasikan kualitas jaringan yang sesungguhnya. Sedangkan idle mode lebih cocok untuk mengetahui kekuatan sinyal dasar di suatu area. Mungkin kesimpulannya seperti itu pada praktikum modul pertama ini, yaitu mengenai walk test. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kelompok 3. Akhir kata, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.